Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom saudara. Apa kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali berjumpa kembali kita dalam doa pagi kita teduh saudara. Saya berdoa setiap kita terus ada dalam kasih, dalam anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup setiap kita. Saya percaya setiap pagi kita datang kepada Tuhan membawa setiap pujian, sembah kita kepada Tuhan. Tuhan menanti setiap kita setiap hari untuk datang kepada Tuhan. Mari pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami membawa syukur kami yang terbaik kepada Tuhan, membawa sembah kami, membawa pujian kami. Sebab Engkau Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami, Engkau teramat baik bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang selalu baru yang masih Tuhan berikan bagi kami. Berkenanlah ya Tuhan pagi hari ini menerima setiap pujian kami, setiap sembah yang kami naikkan dengan hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagimu Tuhan. Ia Allah yang hidup, Ia Allah yang layak terima sembah kami. Ia Allah yang layak terima hormat kami. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan. Biar kau dapati hidupku berkenan padamu Tuhan. Biar kau dapati hidupku puaskan hatimu, ya Bapa. Kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima yang terbaik dari kami. Terima sembah yang terbaik, terima pujian kami Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami beri penghormatan hanya kepada Engkau, ya Allah yang layak terima yang terbaik dari kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami, berbicaralah ya Tuhan bagi setiap kami. Ubahkan kami, jamah setiap kami, sehingga hidup kami didapati semakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Pagi hari ini kita akan mulai masuk dalam seri renungan yang baru ya saudara. Sepanjang minggu ini kita akan bicara bersama mengenai mengelola pikiran. Saudara ya, kita akan bicara sepanjang minggu ini tentang mengelola pikiran. Hari ini saya berikan judul renungan saya, pikiran, medan pertempuran yang tidak terlihat. Ya saudara,
Banyak dari kita yang berpikir bahwa peperangan hidup gitu ya, pergumulan hidup itu terjadinya di luar diri kita gitu ya, di luar diri kita. Ya mungkin ada masalah, ada tekanan gitu ya, ada pergumulan tentang relasimu, tentang ekonomi atau mungkin tentang masa depan yang pasti. Kita kita berpikir bahwa peperangan itu terjadinya di luar diri kita. Nah, tapi saudara, hari ini saya mau ajak kita melihat sesuatu hal yang sangat penting, sebuah medan pertempuran yang sesungguhnya paling menentukan dalam hidup kita yang terjadinya bukan di luar diri kita, tapi justru ada di dalam diri kita, yaitu di dalam pikiran kita. Ya, seringkali saudara, yang paling melelahkan dalam hidup ini bukan keadaan, bukan situasi saudara. Tapi seringkali ada dialog-dialog, ada pikiran-pikiran yang terus berputar di kepala kita. Ya, ada kalimat-kalimat yang mungkin tidak terdengar oleh orang lain, tapi justru ada di dalam pikiran kita dan tanpa kita sadar menggerogoti jiwa kita perlahan-lahan saudara. Ya, mungkin ada kalimat-kalimat yang berkata dalam dirimu, aku tidak cukup baik. Mungkin ada kalimat-kalimat di mana kita berpikir sendiri ya saudara dalam pikiran kita. Mungkin Tuhan gak dengar doa saya. Mungkin aku gak akan pernah berubah. Mungkin hidup saya akan selalu begini-gini aja. Mungkin saya gak akan pernah maju. Mungkin saya gak akan pernah berhasil. Mungkin saya akan gagal lagi. Dan tanpa kita sadari saudara, pikiran-pikiran itu lama-kelamaan mulai kita percayai saudara. Ya, apa yang kita pikirkan, perlahan akan kita yakini, dan apa yang kita yakini lama-lama akan kita hidupi. Padahal sumbernya sesungguhnya hanya ada di dalam pikiran kita, dan sesungguhnya itu belum tentu terjadi, atau mungkin bahkan gak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Hari ini saya mau ajak kita buka bersama firman Tuhan dalam 2 Korintus 10 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan katakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, saudara, saya mau highlight kalimat kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, saudara, seringkali serangan itu kepada kita datangnya nggak selalu dalam bentuk fisik ya saudara ya, atau mungkin tidak selalu dalam bentuk situasi, keadaan gitu ya tadi yang seperti saya sudah sampaikan, tapi juga datang dalam bentuk pola pikir yang salah saudara ya, yang membuat kita jadi ragu akan kebaikan Tuhan ya, yang membuat kita jadi meragukan apakah Tuhan dengar doa saya atau enggak, dan bahkan membuat kita jadi meragukan apakah saya mampu atau tidak ya, misalnya menghadapi tantangan ini. Apakah saya akan gagal lagi ya? Nah, pola pikir yang salah itu kalau kita biarkan saudara lama-kelamaan akan kita yakini dan akhirnya akan kita hidupi. Oleh sebab itu hari ini saudara, saya mau mengajak kita untuk kita bersama-sama pertama memahami dulu ya saudara, bahwa dalam pikiran kita itu adalah sebuah medan pertempuran yang tidak terlihat. Sehingga ketika kita menyadari, kita akan mengerti bahwa kita harus berperang ya, bahwa kita harus menawan pikiran kita, menaklukkannya kepada Kristus. Kenapa? Sehingga apa yang kita pikirkan itu selaras dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Apa yang kita pikirkan ketika itu menjadi selaras dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang akan kita yakini dan akan kita hidupi dan akan menentukan arah kehidupan kita. Ya saudara, tidak semua pikiran yang ada di kepala kita ini harus kita percaya saudara. Tidak semua pikiran layak dipercaya. Tidak setiap suara di kepala kita itu artinya adalah kebenaran. Enggak saudara. Ada pikiran yang harus kita tawan, harus kita uji, dan harus kita tundukkan kepada Kristus. Ya kalau saudara bayangkan kita punya rumah gitu ya saudara. Setiap hari itu ibaratnya rumah itu kayak ada tamu saudara yang datang mengetuk pintu rumah kita. Ya, ada tamu yang datang membawa damai sejahtera, membawa harapan, membawa kasih bagi kita, membawa perkataan bahwa kamu dikasihi Tuhan. Tapi ada juga tamu yang datang
Walaupun mungkin kelihatannya datangnya dengan wajah yang ramah saudara, tapi membawa racun. Racun apa yang dibawa? Perkataan-perkataan bahwa kamu orang yang gagal, kamu gak layak, gak ada gunanya lagi kamu berdoa. Karena Tuhan kayaknya gak denger doa kamu sudah bertahun-tahun tapi gak dijawab. Masalahnya saudara, banyak dari kita yang membuka pintu rumah kita begitu saja. Ya, kita nggak periksa dulu tuh, kita nggak filter siapa yang masuk. Kita biarkan, kita izinkan mereka masuk ke rumah kita, duduk, tinggal, bahkan mereka jadi bisa mengatur suasana rumah kita. Demikian yang terjadi dengan pikiran kita, saudara. Seringkali kita nggak filter apa yang masuk dalam pikiran kita, kita biarkan dia tinggal. Pertama mungkin dia masuk dulu, lama-lama dia tinggal di situ, lama-lama dia mengatur seluruh kehidupan kita, saudara ya. Kalau tadi saya katakan apa yang kita pikirkan, lama-lama kita yakini, kita hidupi, dan akhirnya menjadi arah hidup kita tanpa kita sadar. Ya, akhirnya ketika pikiran kita terasa sesak, terasa lelah, saudara, padahal bukan keadaannya yang berubah di luar sana, tapi yang berubah adalah siapa yang kita izinkan tinggal dalam pikiran kita. Saudara, pikiran itu menentukan arah hidup ya. Hidup kita tidak hanya dibentuk oleh apa yang terjadi, saudara, tapi oleh bagaimana kita memikirkan apa yang terjadi ada di dalam pikiran kita. Ya. Dalam hidup ini ada peperangan-peperangan yang tidak terlihat, saudara ya. Iblis itu jarang datang dengan teriakan, ya saudara. Seringkali dia datang cuma cukup dengan bisikan, saudara. Bisikan yang halus, ya. Tapi berulang kali dalam pikiran kita dan akhirnya membuat kita jadi lelah. Ya. Mungkin ketika iblis mau mengganggu kita ya saudara, dia nggak selalu mengganggu dengan mengubah keadaan. Tapi saudara perhatikan, seringkali dia hanya cukup mengubah cara kita melihat keadaan. Nah ini penting saudara. Penting sekali bagaimana cara kita melihat sebuah keadaan. Ya, banyak orang merasa jauh dari Tuhan bukan karena Tuhan yang menjauh, tapi karena pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran dengan suara-suara yang salah. Bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita membiarkan pikiran-pikiran yang salah, membiarkan kebohongan-kebohongan tinggal terlalu lama dalam hidup kita. Ya saudara, hari ini pesan bagi setiap kita bahwa Tuhan tidak hanya ingin menenangkan keadaan di dalam hidupmu. Mungkin bukan badainya dahulu yang Tuhan mau tenangkan dalam hidupmu, tapi Dia mau memulihkan cara kita berpikir. Saudara ya, hari ini kita perlu memahami, kita perlu berkata bahwa tidak semua yang ada di dalam pikiranku adalah kebenaran. Tidak semua yang ada di dalam pikiranku harus aku percaya. Tapi aku memilih untuk menawan pikiranku dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena kemenangan kita, kemenangan rohani seringkali tidak dimulai ketika situasinya berubah, saudara. Tapi ketika kita mulai berhenti mempercayai kebohongan-kebohongan, hal-hal yang sesungguhnya tidak nyata dalam pikiran kita, dan kita mulai memutuskan untuk berdiri di atas kebenaran. Hari ini saudara yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menawan pikiranku dan menaklukkannya kepada Kristus. Besok kita akan bahas secara khusus bersama tentang menawan pikiran, saudara. Bagaimana caranya kita bisa menundukkan, menawan pikiran kita, menaklukkan kepada Kristus. Dan hari ini, biar setiap kita membuat komitmen yang baru kepada Tuhan, untuk kita mau menawan pikiran kita, tidak mempercayai semua yang ada di kepala kita. Tapi biar pikiran kita, apa yang ada dalam pikiran kita, biar jadi selaras dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hati
hari ini pikiranmu terlalu penuh, saudara, penuh sesak dengan hal-hal yang kau tahu sebetulnya bukan sebuah kebenaran. Mungkin pikiranmu terlalu sesak dengan kekhawatiranmu, terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak intimidasi, saudara, yang membuat engkau tidak berani melangkah, tidak berani mencoba lagi karena mungkin kadang kau pernah gagal. Tapi hari ini kau perlu ingat bahwa Tuhan bukan hanya peduli dengan apa yang sedang kau hadapi, tapi Dia juga peduli dengan apa yang engkau pikirkan. Dan hari ini engkau tidak sendirian di dalam peperangan ini, karena Tuhan ada di sisimu. Dan Dia mau menolong engkau. Hari ini kau yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku lelah. Pikiranku terlalu banyak dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan intimidasi yang membuat aku tidak berani melangkah, yang membuat aku hidup dalam ketakutan, yang mengikat aku bahkan menahan aku di masa lalu. Tapi hari ini aku mau memutuskan untuk menaklukkan pikiranku kepada Engkau, Tuhan. Aku mau biar pikiranku selaras dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Mari kau datang kepada Tuhan, nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Dan pagi ini saudara yang rindu didoakan, saudara boleh taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, hambamu berdoa bagi setiap umatmu yang taruh tangan mereka di dada Tuhan. Setiap mereka yang sedang dipenuhi pikirannya dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kelelahan, bahkan dengan intimidasi demi intimidasi, hari ini hambamu berdoa. Biar kau menolong setiap mereka Tuhan. Biar setiap mereka yang berkata kepada Tuhan, aku mau menawan pikiranku, menaklukkannya kepada Engkau, pada Kristus Tuhan. Kau menolong setiap mereka Tuhan, biar mereka bisa mengerti Tuhan. Pikiran-pikiran mana yang perlu mereka simpan di dalam pikirannya, yang perlu mereka hidupi, dan pikiran-pikiran mana yang harus mereka taklukkan Tuhan, yang harus mereka keluarkan dari dalam pikiran mereka Tuhan, sehingga apa yang ada di dalam hidup kami, apa yang ada di dalam pikiran kami, bahkan apa yang ada di dalam hati kami adalah kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan setiap kami. Setiap umatmu yang berkomitmen kepada Tuhan pagi hari ini, hamba mau berdoa, setiap belenggu-belenggu kekhawatiran, belenggu-belenggu ketakutan, kecemasan pagi hari ini dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hidup menjadi pribadi-pribadi yang bebas dari belenggu Tuhan. Kami hidup menjadi pribadi-pribadi yang di dalam pikirannya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan itu yang jadi fondasi dalam kehidupan kami, yang jadi kekuatan bagi setiap kami untuk melewati setiap tantangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang terbaring sakit, yang bergumul dengan kondisi fisik mereka, yang mungkin sedang bergumul dengan keadaan keluarga mereka, dengan situasi keuangan mereka, dengan bisnis, karir, pekerjaan mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buka jalan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Tuhan tolong mereka, nyatakan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Biar kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Setiap kami yang sakit, pagi hari ini kami percaya kuasa kesembuhan dari Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami terima dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang rindu didoakan, saudara boleh tuliskan dan kirimkan melalui DM Instagram saya. Saya rindu berdoa bagi saudara. Sampai berjumpa kembali besok dalam doa pagi kita teduh. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mulutku